Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Proteus. Ya. Jadi Proteus ini merupakan aplikasi untuk mensimulasikan rangkaian elektronik, baik itu rangkaian elektronik analog ataupun elektronik digital. Ini bisa disimulasikan secara virtual dengan menggunakan Proteus. Oke, untuk menjalankannya kalian bisa buka aplikasinya ya. Setelah seperti ini, untuk membuat project baru, kita tinggal klik new project saja ya. Kita akan buat new project. Kita tentukan nama projectnya apa ya. Ini misalnya saya beri nama Orcom, kemudian lokasi penyimpanannya. Nah, kita di sini menggunakan new project ya, karena nantinya project yang kita buat itu benar-benar baru. Kemudian ini pilih default saja. Ini adalah penggunaan lembaran kerjanya, default. Nah, di sini di aplikasi Proteus ini ya, jadi selain bisa untuk mensimulasikan juga, dia juga memiliki kemampuan untuk membuat rangkaian di atas PCB ya. Jadi dari gambar skematik yang nanti kita buat, kita bisa generate rangkaian PCB-nya atau rangkaian layout-nya ya. Apa sih rangkaian layout itu? Rangkaian layout PCB. Nah, ini ya. Jadi rangkaian layout PCB itu ini rangkaian yang kita letakkan di atas papan PCB. Nah, ini untuk membuatnya dimulai dengan gambar skematik. Ya. Ini. Jadi kita mulai dengan membuat gambar skematik. Nah, Proteus ini mampu untuk membuat rangkaian seperti ini. Jadi dari gambar skematik misalnya ini ya. Ini gambar skematik seperti ini. Ini gambar skematik. Kemudian nanti dikonversi oleh aplikasi Proteus hingga nanti dia menjadi rangkaian di atas PCB seperti ini ya. Nah, di sini kita tidak melakukan itu ya. Kita jadi do not create PCB layout. Oke, next saja. Nah, berikutnya di sini new firmware project. Berarti kita akan membuat project tanpa menggunakan firmware atau software. Ya. Nah, kita juga bisa mensimulasikan rangkaian yang dia membutuhkan software. Contohnya rangkaian apa? Rangkaian yang berbasiskan prosesor. Nah, itu bisa. Jadi di sini selain kita bisa mensimulasikan rangkaian hardware-nya, kita juga bisa menguji rangkaian software-nya. Nah, di sini kita tidak menggunakan rangkaian yang berbasiskan microcontroller ya. Jadi di sini kita pilih no firmware project. Nah, ini summary-nya. Jadi kita hanya membuat skematik saja ya, tanpa layout, tanpa firmware. Finish. Nah, di sini sudah terbentuk. Ini adalah ruang kerja kita, workspace-nya. Ya, masih kosong. Tadi new project kita pilih ya, jadi dia masih kosong sama sekali.
Nah, sekarang kita akan mencoba misalnya membuat rangkaian eh, misalnya kita akan membuat rangkaian sederhana saja ya untuk mencoba simulasi. Jadi di sini terdiri dari baterai ya. Kemudian di sini nanti ada resistor, 2 buah resistor ya. Nah, resistornya dihubung seri. Ini R1, ini R2. Nah, ini adalah gambar skematik ya. Jadi gambar skematik ini berisi simbol-simbol rangkaian atau komponen komponen elektronik seperti resistor, bisa kapasitor, bisa dioda, bisa transistor, ataupun bisa integrated circuit. Nah, nanti semua komponen itu akan dihubungkan melalui garis ini. Ini namanya line ya, atau kabel. Jadi komponen-komponen itu terhubung ke komponen yang lainnya menggunakan kabel. Ini kabel, ini kabel. Nanti dihubungkan ke supply atau sumber tegangan. Nah, di sini kita menggunakan baterai. Nah, kemudian di sini juga kita perlu simbol namanya ground. Ground ini adalah titik referensi. Ya. Jadi titik referensi ini adalah titik di mana semua titik atau bagian dari rangkaian ini akan diukur menggunakan referensi titik ground. Ya. Jadi kalau kita punya misalnya voltmeter ya, voltmeter kita akan mengukur tegangan di R2 sini ya, maka kita menghubungkan voltmeter ke titik ini. Nah, satunya ini voltmeter ada 2 polaritas, ada plus, ada negatif. Satunya ini harus dihubungkan ke ground. Nah, nanti kita akan tahu berapa tegangan pada resistor R2. Oke, kita gambar saja di sini. Jadi untuk menggambarnya kita cari komponen yang namanya resistor ya. Jadi untuk mengambil komponen kita bisa cari di library-nya ya yang disediakan. Ini pick part. Jadi bisa menggunakan ini atau klik kanan list komponen from library. Nah, ini sama. Nah, ini ada kategori komponen-komponen yang digunakan. Ya, ada analog IC, ada kapasitor, ada CMOS, ada konektor, data converter, dan lain sebagainya. Nah, kita tinggal cari komponen spesifik yang akan kita gunakan. Kayak tadi misalnya resistor ya. Jadi kita tinggal cari di sini resistor. Atau bisa juga kita cari menggunakan keywordnya sini ya, misalnya resistor. Nah, nanti akan muncul juga ya, sama. Nah, ini resistor. Kemudian di subkategori ya, di subkategori ini ada pilihan jenis-jenis resistor yang akan kita gunakan ya. Ada yang 0,6 watt, ada yang 10 watt, ada yang 2 watt, ada yang 3 watt, ada yang 7 watt, ada chip resistor ya. Nah, untuk keperluan simulasi sebenarnya tidak ada masalah, kita menggunakan yang ini saja tidak ada masalah ya. Tetapi kalau kita ingin menggenerate layout PCB-nya, maka nanti jenis resistor ini harus kita sesuaikan dengan resistor real yang akan kita gunakan.
ya. Nah, contohnya sini kita akan menggunakan yang 0,6 watt karena kita tidak membuat layoutnya ya. Nah, ini kita banyak pilihan di sini ya. Ini terserah aja, bebas. Nanti kita bisa atur sendiri nilainya. Jadi kita pilih aja misalnya di sini 10 kilo ya. Min res 10k. Nah, ini bentuk layout PCB-nya seperti ini ya. Ini simbolnya. Jadi di sini ada dua buah simbol yang digunakan. Pertama simbol skematik dan simbol layout. Ya. Jadi kalau layout ini ukurannya ini benar-benar pas sesuai dengan resistor 0,6 watt. Ya. Jika kita ingin membuat layoutnya. Tapi kita tidak. Di sini kita hanya menggunakan simbol skematik. Sudah seperti ini, tinggal oke saja ya. Nah, ini adalah gambarnya. Jadi kita taruh aja di sini, letakkan di sini R1. Kemudian kalau kita mau meletakkan lagi resistor lainnya ya tinggal klik kanan saja ya. Ya, jadi tadi cara ngambilnya komponen from library, kemudian cari resistor atau bisa pakai gunakan keyword, pilih sub kategori, klik resistor, oke, klik kanan. Kalau masih mau menempatkan resistor lainnya, klik kanan lagi ya, masih mau lagi klik kanan lagi, dan seterusnya. Nah, kita di sini menggunakan dua buah resistor. Kita atur posisinya, ini bisa diatur, klik kanan, kita bisa putar. Nah, klik kanan. Kalau sudah seperti merah seperti ini, baru klik kiri, kita putar. Nah, jadi gitu ya. Ini bisa diatur posisi orientasinya, bisa vertikal, bisa horizontal. Jadi caranya tinggal klik kanan ya. Jadi ini arahkan seperti ini, klik kanan, putar. Ini kalau sudah tanda merah seperti ini ya, tanda ada kotaknya, klik kanan, putar. Nah, kemudian di gambar ini juga kita perlu namanya sumber tegangan, baterai. Jadi kita cari lagi komponennya, baterai. Kalau nggak ada di sini baterai, ya tinggal kita ketik aja sini ya. Nah, ini ya, baterai. Ini multi cell, artinya banyak baterai yang disusun secara seri ya. Kita pakai ini saja, baterai. Nah, di sini ya. Jadi di sini sudah ada baterai dengan tegangan 9 volt. Kita bisa atur tegangannya, klik dua kali saja sini ya. Nah, sini kita bisa atur mau 10 volt, mau 9 volt, mau 6 volt, terserah. Misalnya 10 volt. Nah, oke. Nah, untuk menghubungkan antara komponen ini kita perlu kabel atau line-nya. Jadi gampang saja, kita tinggal arahkan pen ini ya, ini yang fan ini ke ujung dari komponennya. Jadi misalnya komponen ini ya, resistor ini dia memiliki dua buah ujung. Ini namanya pin. Pin 1, pin 2. Pin 1, pin 2 ya. Kalau dia tidak ada nomor pinnya berarti ini bebas, terbalik-balik tidak apa. Pada dia komponen pasif ini, dia kalau penggunanya terbalik nggak masalah. Nah, kita tepatkan pensil ini di ujung pinnya, misalnya di sini. Kemudian kita klik. Nah, muncul seperti ini ya. Ini kabelnya.
kita mau hubungan kemana. Ya, saya ulangi ya, jadi pensilnya kita letakkan ke arah sini sampai muncul tanda merah ini ya, kemudian kita klik kanan. Nah, klik lagi kalau mau belok, membuat apa namanya, siku seperti ini, atau langsung juga nggak masalah ya. Nah ini, nah jadi kalau belum nggak diklik dia masih bisa gerak-gerak ini, tapi kalau dia udah diklik, nah dia udah nggak bisa gerak lagi ya. Nah ini tergantung kalian nanti latihannya, arahkan ke sini. Oke, lebih juga deh yang ini. Sudah seperti ini, oke, arahkan ini juga. Nah, ya. Nah, di sini juga kita perlu simbol namanya ground. Ya, tadi sini ya. Ini ground. Jadi groundnya kita cari di sini, please. Terminal. Nah, di sini. Ini ada namanya terminal ground. Kita tinggal klik saja, arahkan ke sini. Nah, ya. Jadi kalau dia lebih dari 2 buah kabel akan ada tanda bulat seperti ini ya. Ini menandakan bahwa semua kabel ini terhubung. Nah, kalau udah seperti ini udah sebenarnya udah bisa kita jalankan simulasinya ya. Misalnya untuk menjalankannya, ini start VSM debugging. Nah, seperti ini ya. Ini sebenarnya udah jalan ini. Stop. Ya. Nah, lalu bagaimana misalnya kita ingin mengetahui tegangan yang ada di sini? Jadi macam-macam caranya. Kita bisa menggunakan probe ini ya. Ini probe. Kita bisa mengukur tegangan atau mengukur arus. Ya, ini terserah. Kita bisa gunakan dua-duanya. Misalnya kita ingin mengetahui tegangan di R2. R2 berarti kita gunakan probe voltage tegangan. Kemudian nah seperti ini. Nah ini tadi ya, jadi ground ini gunanya adalah sebagai referensi. Jadi kalau kita menggunakan probe tadi, ini dia akan diukur dari titik ini dan titik ini ya. Nah kalau seperti ini kita bisa jalankan simulasinya, bisa pakai yang di sini tadi ya, start debugging, atau tanda ini play ini ya, run simulasi. Nah sama. Nah di sini kelihatan tegangan di R2 ini 5 volt. Oke. Nah seperti itu. Jadi kalau kita ingin mengubah arusnya, mengubah tegangan, mengubah resistansinya ya, kita ubah resistansinya. Misalnya di sini resistansinya kita ganti saja 6,8 kilo ohm. Jadi K ini artinya kilo ohm. Kalau seperti ini saja, ini berarti 6,8 ohm. Ya, kalau kita tambah K, berarti dia adalah kilo ohm. Atau K besar juga sama, tidak ada masalah. Kalau mega ohm ya kita tambah M sini ya, mega ohm. Kita pakai kilo ohm saja. Jadi resistor ini satuannya ohm ya, namanya ohm. Macam-macam dia, ada yang ordenya ohm biasa, ada yang kilo ohm, ada yang mega ohm, dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau diganti 6,8 kilo ohm? Berapa nilai tegangannya? Nah, kita bisa simulasikan di sini.
Nah, 6,8 kilo ohm berarti tegangan di resistor R2 menjadi 4,04762 ya. Atau bisa juga kita ingin mengukur ini menggunakan yang namanya DC voltmeter. Nah, ini ya. Jadi di sini letaknya virtual instrument DC voltmeter, ada DC ammeter, ada AC voltmeter, ada AC emitter. DC voltmeter. Nah, apa keunggulannya ini? Kita bisa tentukan bebas titik referensinya ya. Jadi kalau kita menggunakan probe ini, titik referensinya adalah titik ground ini ya. Kita harus buat dahulu titik groundnya, baru kita bisa menggunakan probe ini. Kalau ini kita bisa tentukan bebas titik referensinya. Jadi ada dua terminal ini yang kita hubungkan ke mana saja ya, terserah saja. Misalnya di sini dan ini. Nah, ini sama aja hasilnya ya. 4,05 4,047 ya, kalau di sini 4,05 volt. Nah, kalau kita mau ukur di tegangan di R1 bagaimana? Kalau pakai ini itu masalahnya ya. Kalau kita pindah misalnya, ini kita pindah di sebelah sini. Nah, di sini maka yang diukur adalah titik ini dengan titik ini. Maka nilai tegangannya adalah sebesar 10 volt. Kita coba lagi. Nah, ya. Jadi titik ini akan diukur terhadap titik ground. Berarti bukan di R1-nya ya. Nah, ini masalah dari probe tegangan. Nah, kalau menggunakan ini voltmeter ini, kita bisa tentukan titik referensinya di mana saja. Ini kita hapus dulu. Kalau ngapusnya tinggal klik kanan saja ya. Jadi tinggal diarahkan ini sampai ada tandanya, klik kanan, delete wire. Kita tinggal pindahkan. Untuk pindahkannya juga tinggal klik saja sampai muncul tanda plus tadi itu ya. Kemudian kita klik lagi kanan, kita geser. Nah, ini. Jadi kalau ini ya kita bisa ukur di sini ya. Ukur di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kalau ini tegangan yang ditampilkan benar-benar tegangan yang ada di R1. Nah, kita lihat sini ya. Jadi di sini tadi dia hanya mengukur tegangan antara titik ini dan ini untuk probe, sedangkan untuk voltmeter ini tegangan yang diukur adalah antara R1. Tegangannya sebesar 5,95 volt. Ya. Kalau di sini tadi tegangannya 4,05 volt. Jadi kalau ini dijumlah tegangannya nilainya adalah 10 volt pastinya ya. Ya, oke, ini untuk simulasi sederhana. Lalu kalau kemarin kita buat rangkaian seperti ini bagaimana ya? Video ini sebenarnya di e-learning yang saya sampaikan, saya berikan ya, di sini sudah ada rangkaiannya, sudah ada semuanya. Jadi tidak perlu menggambar ulang ya. Misalnya di sini ya. Nah, di sini di materi kelima di sini udah ada rangkaian simulasinya ya. Simulasi. Ini kalau kita download, isinya adalah file simulasi. Ada SRAM, read address, ada gerbang dasar, ada ATmega. Tinggal kita buka saja nantinya ya. Tinggal klik 2 kali, ini akan terbuka menggunakan aplikasi Proteus.
Jadi tidak perlu menggambar ulang lagi, tinggal menggunakan saja. Tapi kalau kalian ingin menggunakan atau menggambar ulang ya nggak ada masalah juga ya. Misalnya di sini gambar ini sudah ada 3 komponen. ATmega 8515, IC namanya 74LS373, dan memori 6116. Nah, tinggal kita buat. Ini saya hapus dulu. Tinggal kita cari. Tadi contohnya ATmega. ATmega 8515. Oke, nah ini muncul. Oke. Kita letakkan di sini ya. Nah. Kemudian perlu apa lagi kita? 74LS373. 74LS373. Nah, ini IC flip-flop ya. Flip-flop octal D type transparent lights with 3 state output. Jadi ini gunanya untuk memisahkan antara bus address dengan bus data. Kemudian IC berikutnya adalah 6116, memori 6116. Nah, ini memori. Ini kalau bentuknya, ini ada datasheetnya ya. Datasheetnya bisa kalian download di internet, nanti keywordnya aja nih, memori 616 datasheet. Ini dia. Bentuknya seperti ini. Ini bentuknya chip, namanya IC, bentuknya seperti ini ya. Nah, ini. Nah, ini adalah pin layoutnya ya. Jadi sama ya, dia harus menyerupai bentuk dari fisiknya. Nah, seperti ini. Jadi ini nanti kalau kita buat PCB-nya ya, PCB-nya ini nanti akan masuk ke lubang-lubang ini, pinnya nih, ini pinnya. Ini harus pas ya. Jadi ini ukurannya menyerupai atau sama persis dengan bentuk aslinya. Ini adalah PCB layoutnya. Kalau di sini adalah simbolnya. Kalau simbolnya ya ukurannya terserah saja ya, tata letaknya juga terserah yang membuat simbolnya. Kita pilih ini 616. Oke, kita letakkan di sini. Nah, berikutnya kalau dari gambar ini kita perlu yang biru-biru ini namanya bus ya. Jadi bus itu merupakan sekumpulan dari wire atau kabel. Jadi di dalam bus ini banyak terdapat kabel. Kalau di sini ada 8 kabel, ini ada 8 wire dalam satu bus ya. Nah, untuk menggambar bus tadi kita menggunakan ini place. Oh, bukan itu ya. Cancel, escape. Nah ini bus mode. Jadi untuk menggambar tadi kita menggunakan bus mode. Tinggal klik saja bus modenya. Kemudian kita letakkan di mana posisi busnya. Misalnya di sini tadi. Klik 2 kali, klik. Nah ya. Kemudian ini lagi ada bus.
Di sini klik sekali. Nah ya, nah untuk menggambar wire kita pakai selection mode ya, selection mode ini, kembali selection mode. Jadi tinggal kita tarik saja ini, dari sini kita tarik ke busnya, ini kita tarik ke bus. Nah semuanya sama, kita lakukan semuanya ini. Oke, nah seperti ini. Kita beri tanda setiap kabel tadi ya, ini ada tandanya AD0, AD1, AD2, AD3 sampai AD7. Nanti dia hubungan dengan pin 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 4, 7, 8, 13, 14, 17, 18 dari U2 ya. Ini artinya simbol yang sama ini itu menandakan bahwa dia terkoneksi ya, dia terkoneksi. Jadi contohnya ini AD0 dengan AD0, jadi pin 39 dengan pin 3 ini adalah terkoneksi. Kemudian pin 38 dari AT meganya dengan pin 4 dari U2 ini adalah terkoneksi ya. Jadi ini namanya pin. Nah kalau pinnya ini sudah ada namanya seperti ini, artinya dia tidak boleh salah penggunaan ya, tidak boleh terbalik-balik. Berbeda dengan resistor sebelumnya, tidak ada namanya ya, jadi itu boleh dibalik. Nah kalau ini tidak boleh, jadi sudah ada namanya, pin 3, pin 4 dan seterusnya, namanya D0, D1 dan seterusnya ya. Nah sekarang kita akan membuat ini namanya adalah label. Nah untuk membuat label ini LBL, wire label mode, kita tinggal klik wire label mode, kemudian kita arahkan letak posisinya yang kita akan berikan label ini. Jadi sudah ada tanda merah tadi, tinggal diarahkan saja, tanda merah muncul, kemudian klik kanan dan kita beri nama labelnya, misalnya tadi AD0. Nah ya, berikutnya lagi di sini AD1 dan seterusnya sampai selesai semuanya. Berarti ini akan kita hubungkan ke sini ya. 3 ini akan kita hubungkan ke pin 39. Maka di sini kita harus beri label yang sama. Jadi di sini sama caranya, tinggal diarahkan sampai muncul tanda merah ini, klik.
Kemudian tidak perlu ketik ulang ya, kita tinggal drop shot aja di sini, akan muncul AD0, klik OK. Ini juga sama, kita drop shot AD1, OK. Nah, ini semua kita lakukan sama seperti itu. Kemudian di sini juga ada namanya ini apa sih ini ya, tanda-tanda ini sama. Jadi ini terminal dia diberi nama tertentu ya, namanya bebas. Kalau di sini namanya ale, ini menandakan bahwa ini terhubung ke sini ya. Sebenarnya sih kita bisa aja membuat misalnya ini tadi ya, menggunakan wire seperti ini ya, boleh saja, nggak ada masalah. Ke LE, jadi ini dihubungkan ke LE. Nah, seperti ini boleh saja, hasilnya sama. Atau kalau mau dibuat rapi ya juga boleh menggunakan terminal tadi. Caranya gimana? Tinggal klik ke kanan, klik kiri ya, klik kiri, please. Kemudian terminal default. Nah, ini kita hubungkan ke sini. Oke, ini kita hubungkan ke sini. Arahnya berbeda, tinggal kita arahkan ke sini, klik kanan, klik kiri ya, klik kanan ya, klik kanan. Kemudian di sini ada muncul mirror XY. Nah, kemudian kita arahkan, terhubungkan. Nah, ini dia belum terhubung kemana-mana, jadi untuk itu kita beri nama di sini ya, klik 2 kali saja, klik 2 kali, kita kasih nama ale misalnya ya. Nah, jadi yang lainnya nanti tinggal mengikutin. Misalnya di sini ale, klik lagi 2 kali, tinggal drop aja sini ya, pasti akan muncul sini ale nya. Oke. Nah, itu dilakukan sampai rangkaian ini sesuai dengan gambar seperti ini. Kemudian ini ground, ini PCC sama. Bagaimana cara gambarnya? Nah, di sini kita juga bisa menghubungkan supply. Jadi kalau rangkaian ini dia supply ini terhubung secara otomatis. Jadi kita tidak perlu menghubungkan atau memberi tegangan di sini. Otomatis semuanya sudah sudah mendapatkan sumber tegangan IC ini ya. Jadi dia tidak perlu lagi memberikan supply. Tetapi beberapa pin mungkin saja dia membutuhkan suplai tegangan, kayak di sini misalnya ya, reset ini dia terhubung ke suplai tegangan. Kemudian di sini OE ini terhubung ke suplai tegangan ground. Ini ground, ini plusnya. Ground ini menandakan logic 0, kalau plus ini menandakan logic 1 ya. Itu kalau di discrete logika seperti itu. Jadi gampang, kita tinggal klik kanan lagi, place, terminal, power. Nah, di sini ada 2, power dan ground. Kita menggunakan power untuk logic 1. Kemudian satunya ground untuk logic 0. Nah, ini ya ground, tinggal kita hubungkan saja kayak tadi. Power, kita putar. Misalnya saja tegangan powernya plus 5 volt, plus 5 volt. Jadi tegangan 5 volt itu adalah logic 1. Kita pindahkan sini, letakkan. Nah, sudah. Ya, jadi kalau yang ini kita belum mensimulasikannya ya. Jadi untuk yang rangkaian ini, memori yang terhubung dengan mikroprosesor kita belum simulasikan. Nah, dengan cara yang sama sini saya rasa nanti bisa kalian buat sendiri ya.
Kalau tidak membuat ya tinggal dibuka saja filenya tadi yang saya berikan. Jadi di sini yang saya download tadi ini tinggal di ekstrak saja. Nah ini ya. Misalnya tadi ini rangkaian ini ya tinggal kita klik aja ini 2 kali. Nah ini ya sama. Jadi kalau kita sudah buka filenya akan muncul file seperti ini nggak ada masalah ya. Atau gambar yang berikutnya ini tadi ini gerbang, berarti ini gerbang dasar simulasinya. Kemudian yang SRAM ini tugasnya ada di sini ya, SRAM with address decoder. Nah ini jadi nanti tugasnya kalian membuat rangkaian address decoder ya untuk rank alamat dari 6000 sampai 67FF dan 1800 sampai 1FFF ya. IC-nya tetap menggunakan IC memori 6116. Ini deep switch. Deep switch ini untuk menghubungkan ini line ini ya A0, A1 sampai A5 ini ke high, kondisi high ya. Ini positif ya, power ya, ini power. Ini artinya logika 1, sedangkan ini artinya logic 0. Ini logic 0, ini logic 1. Jadi di sini A0 di sini ini terhubung dengan A0 yang ada di sini. Kemudian terhubung ke A0 yang ada di sini. Nah, kalau ini saklarnya dalam posisi off, maka A0 ini akan dihubungkan ke logic 0 ground ini ya, melalui resistor ini. Ini resistor network. Dia ada di sini. Komponen kalian ingin membuat sendiri ya. Ini resistor network, resistor. Di sini ada namanya resistor network. Nah, ini ya. Macam-macam modelnya yang saya gunakan ini. Ada 5 pin. 1 2 3 4 5. Ini bentuknya. Kemudian switch ini dia ada di sini. Komponen switch, cari switch. Nah, ini ya. Ada switches, switching. Kita gunakan switch ini. Ini deep switch namanya. Ini yang 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 9 ya. Terserah kalian mau menggunakan yang mana, deep switch. Sedangkan ini push bottom. Kalau push bottom ada di sama kayak di switch juga, di switch bottom. Nah, ini ya. Kemudian not gerbang ini ada di mana posisinya? Gerbang
Nah ini ya, modeling primitive. Ini macam-macam di sini. Ini ada ADC, ini ada gerbang N, gerbang N3, N4, N5, 6, N5, 7 ya, 8, macam-macam gerbangnya banyak. Node juga ada di sini. Kalau kita cari gerbang node, gerbang OR ya, ini OR 5, OR 4 dan seterusnya, gerbang NOR, gerbang NAND ya. Inverter ya, node itu inverter ini. Nah ini inverter. Nah, jadi tadi tinggal kalau mau menggambar ulang ya silakan, ini tinggal dicari komponennya kemudian dihubungkan seperti cara yang tadi. Ya saya rasa itu pendahuluan untuk penggunaan dari Proteus.